adalah suatu sistem dalam tubuh yang terdiri dari sel-sel serta produk zat-zat yang dihasilkan yang bekerja sama secara kolektif dan terkoordinir untuk melawan benda asing seperti kuman-kuman, penyakit atau racunnya yang masuk ke dalam tubuh. Fungsi sistem imun. Fungsi sistem imun adalah melindungi tubuh dari invasi penyebab penyakit, menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme atau substansi asing, bakteri, parasit, jamur, virus, serta tumor yang masuk ke dalam tubuh. Menghilangkan jaringan atau sel mati, debris sel untuk perbaikan jaringan. Mengenali dan menghilangkan sel abnormal untuk keseimbangan fungsi tubuh. Mekanisme pertahanan tubuh. Mekanisme pertahanan tubuh dapat dibagikan menjadi dua, yaitu mekanisme pertahanan tubuh non spesifik dan spesifik. Mekanisme pertahanan tubuh spesifik yaitu respon imun yang timbul terhadap jaringan tubuh yang rusak atau terluka dan bukan terhadap penyebab kerusakan itu sendiri. Mekanisme non spesifik mencakup 1. Kulit dan membran mukosa. 2. Aktivitas fagositosis oleh beberapa jenis sel darah putih. 3. Protein anti mikroorganisme. Dan 4. Reaksi radang. Mekanisme pertahanan spesifik adalah melindungi tubuh dari patogen dan memastikan pertahanan tubuh tidak berbalik melawan jaringan tubuh itu sendiri. Mekanisme spesifik mencakup kekebalan tubuh terhadap penyakit atau imunitas. Terdapat dua jenis imunitas, yaitu imunitas aktif dan pasif. Imunitas aktif adalah tubuh mampu mempertahankan diri terhadap serangan benda asing karena limfosit teraktivasi oleh antigen yang terdapat di permukaan sel patogen. Imunitas aktif alami diperoleh stimulasi beberapa penyakit yang menyerang dari luar. Imunitas aktif buatan diperoleh secara buatan melalui vaksinasi. Imunitas pasif. Imunitas pasif adalah tubuh tidak mampu mempertahankan diri terhadap serangan benda asing. Tubuh mendapat imunitas melalui transfer satu individu ke individu lainnya. Pertahanan diberikan dari luar. Imunitas pasif alami diperoleh dari transfer antibodi melalui plasenta ibu dan ASI. Imunitas pasif buatan diperoleh antibodi yang berasal dari hewan atau manusia yang telah kebal terhadap penyakit tertentu sehingga di dalam tubuhnya telah terbentuk antibodi atau imunitas. Faktor yang mempengaruhi sistem imun yaitu faktor metabolik, faktor lingkungan, faktor gizi, faktor anatomi, faktor fisiologis, faktor umur, dan faktor mikroba. Komponen sistem kekebalan tubuh. Beberapa komponen utama sistem imun diantaranya sel darah putih, leukosit, antibodi immunoglobulin atau IG, sistem komplement, sistem limfatik, timus, dan sumsum tulang belakang. 1. Leukosit disebut juga sel darah putih dihasilkan oleh timus, lien, dan sumsum tulang. Leukosit bersirkulasi di dalam badan antara organ tubuh melalui pembuluh limfa dan pembuluh darah. Ada dua tipe leukosit, yaitu fagosit dan neutrofil. Fagosit yaitu memakan organisme yang masuk ke dalam tubuh, dan limfosit yang bertugas mengingat dan mengenali yang masuk ke dalam tubuh serta membantu tubuh menghancurkan mereka. Sedangkan neutrofil yaitu tugas utamanya melawan bakteri. Jika kadar neutrofil meningkat, maka bisa jadi
bakteri di dalamnya. Antibodi. Antibodi adalah zat kimia yang beredar di aliran darah dan termasuk sebagai bagian dari sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Antibodi memiliki fungsi penting bagi tubuh, yaitu sebagai benteng pertahanan terhadap antigen seperti virus, bakteri, dan zat beracun yang menjadi penyebab penyakit. Antibodi bekerja secara spesifik dengan cara menempel pada antigen, yaitu benda asing atau zat yang masuk ke dalam tubuh dan dianggap berbahaya oleh sistem kekebalan tubuh. Terdapat beberapa jenis antibodi dan masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Penyakit akibat ketidakseimbangan sistem imun. 1. Rematik. Penyakit ini disebut juga radang sendi, merupakan penyakit autoimun yang menyerang sendi. Sistem kekebalan tubuh menghasilkan antibodi yang menempel pada lapisan sendi, sehingga sel imun menyerang sendi dan menyebabkan radang, pembengkakan, dan nyeri. 2. Diabetes mellitus tipe 1. Penyakit ini disebabkan oleh antibodi sistem imun yang menyerang dan menghancurkan sel penghasil insulin atau hormon yang dibutuhkan dalam mengkontrol kadar gula darah di pankreas. Akibatnya, tubuh tidak bisa menghasilkan insulin, sehingga kadar gula darah Anda menjadi tinggi. Ketiga, sklerosis ganda. Sklerosis ganda adalah penyakit autoimun yang menyerang lapisan pelindung di sekitar saraf. Hal ini dapat menimbulkan kerusakan yang mempengaruhi otak dan sumsum tulang belakang. 4. Imunodefisiensi. Penyakit ini adalah kondisi menurunnya keefektifan. 4. Imunodefisiensi. Penyakit ini adalah kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespon antigen. Ada dua jenis imunodefisiensi, yaitu defisiensi imun kongenital dan AIDS. Penderitaan defisiensi imun kongenital harus hidup dalam lingkungan steril karena tidak memiliki sel B dan sel T sejak lahir. Sedangkan jumlah sel T helper pada penderitaan AIDS terus berkurang sehingga sistem imunitasnya melemah. Penyakit AIDS disebabkan oleh virus HIV. 5. Psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel kulit baru yang sangat cepat sehingga menumpuk di permukaan kulit. 6. Lupus erythematosus. Penyakit ini dapat terjadi saat antibodi yang dihasilkan tubuh menempel pada jaringan di seluruh tubuh. Beberapa jaringan yang umumnya terkena lupus adalah ginjal, paru-paru, sel darah, saraf, kulit, dan sendi. 7. Radang usus. Radang usus sistem kekebalan tubuh yang menyerang lapisan usus disebut dengan penyakit radang usus atau inflammatory bowel disease atau IBD, karena dapat menyebabkan radang kronis pada saluran pencernaan. Atau IBD, karena dapat menyebabkan radang kronis pada saluran pencernaan. Cara menjaga sistem kekebalan tubuh. 1. Mengatur pola makan. 2. Banyak mengkonsumsi sayuran dan buah. 3. Banyak mengkonsumsi air putih. 4. Berolahraga. 5. Berpikir positif. 6. Tidur yang cukup. 7. Tidak merokok. Dan yang terakhir yaitu bila perlu mengkonsumsi vitamin serta suplemen untuk daya tahan tubuh. Analisis jurnal. Di sini saya mengambil analisis jurnal dari Sofyan Hidayat, Ahmad Alfian Saputra. Dalam pembahasan ini,
Penelitian ini menjelaskan tentang peranan sistem imun tubuh pada manusia. Setiap manusia memiliki sistem imun untuk menjaganya dari virus dan bakteri yang ada di sekitar, baik di udara ataupun yang menempel pada benda-benda yang ada di keseharian kita. Sistem imun adalah sistem yang membentuk kemampuan tubuh untuk melawan bibit penyakit dengan menolong berbagai benda asing yang masuk ke tubuh agar terhindar dari penyakit. Irianto 2012. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama tadi, sistem imun memiliki dua mekanisme pertahanan tubuh, yaitu mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik dan mekanisme pertahanan tubuh spesifik. Kesimpulan dari hasil penelitian atau analisis saya tadi yaitu diharapkan dapat membantu ilmu pengetahuan terutama dalam bidang kesehatan atau kedokteran agar bisa berkembang dengan informasi tentang sistem imun pada tubuh manusia. Terkadang orang awam tidak tahu cara kerja dari mekanisme pertahanan tubuh manusia. Dengan adanya media tentang sistem imun tubuh ini diharapkan semua orang ataupun tidak pengguna Baiklah, kesimpulan dari analisis jurnal tadi. Kesimpulan dari analisis jurnal tadi dapat disimpulkan yaitu dapat membantu ilmu pengetahuan terutama dalam bidang kesehatan atau kedokteran agar bisa berkembang dengan informasi tentang sistem imun tubuh pada manusia. Terkadang orang awam tidak tahu cara kerja dari mekanisme pertahanan tubuh manusia. Dengan adanya media tentang sistem imun tubuh ini diharapkan semua orang bisa belajar tentang sistem imun tubuh pada manusia, baik golongan dokter ataupun tidak. Penggunaan multimedia interaktif yang tidak hanya menggunakan tulisan, namun juga gambar dan suara, membuat informasi dapat diterima oleh semua kalangan. Terlebih multimedia interaktif ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan media. Baiklah, jika ada kekurangan dalam penyampaian pemaparan materi tadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.